Pak. Terus sebelum kejadian Bapak sakit sempat di kantor selama beberapa hari. Terus setelah 7 hari itu juga sudah mulai ngebut untuk pelaksanaan aktualisasinya. Kebetulan alhamdulillah dapat mentor, terus kantor juga mendukung kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Baik ya. Ikut bela sungkawa ya, Fadila ya. Ya, Bapak. Terima Ya, kasih ya. Bapak. Dan ya, husnul khotimah ya. Terima Jadi yang kasih. terpenting untuk kegiatan ini, Bapak harus bisa menunjukkan kegiatan-kegiatan yang Pak Fadila buat itu dalam bentuk laporan. Laporan Pak Fadila belum sama terima, belum sampai ke saya kan ya. Sudah saya kirim Pak. Dikirim. Ya, Saya sudah cek saya itu. WA. Bukan Sudah itu kirim, Pak. dari WA ke grup apa sendiri pribadi. WA langsung Pak, chat pribadi. Udah kita ceknya dulu ya nanti ini. Bentar. Oh sudah masuk ya, termasuk ini. Ya, agak malam. Iya ya, sudah saya terima ini. Ya, sosialisasi dan pelatihan wirausaha muda pemula ya. Baik ya. Bapak Ibu yang lain silakan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum kami melaksanakan bimbingan ya. Adakah kendala-kendala selama melaksanakan kegiatan? Saya Pak, Ya silakan. eh, sebetulnya untuk kegiatan sudah terlaksana, namun untuk implementasi ke anak-anak itu tidak semua anak-anak bisa mengikuti karena beberapa ada yang tidak mengizinkan untuk masuk. Itu Gitu, Pak. klasikal apa pakai daring kemarin? Kemarin daring Pak, cuman awal-awal karena saya juga mau praktek implementasi itu juga, jadi awal itu ada pembagian rapor dan ada pengambilan buku. Jadi sekalian kita buat sampling Pak. Anak-anak yang nggak ikut tuh berapa orang dari jumlahnya? Untuk anak-anaknya semuanya 23, palingan sekitaran 80% Pak yang ikut. Yang nggak ikut karena apa tadi alasannya? Ada yang karena kita tidak memaksa ya Pak ya, bagi yang Ya, masuk, bagi yang karena memang ada pembagian rapat itu tadi, jadi yang tidak masuk memang tidak tidak wajib gitu Pak masuknya. baik ya. Baik. Karena tidak diwajibkan sehingga mereka tidak ada yang masuk tidak masuk ya. Ya, karena sudah diumumkan untuk ini Pak, cuman sekolah tidak berani mewajibkan gitu. Baik. Baik, Bapak ya. Terus yang lain Mbak Ibu, silakan yang lain beri ada kendala ketika melaksanakan habituasi. Dari Pak Fadila sudah, terus Bu Vera juga menyampaikan yang lain barangkali ada. Kalau tidak ada Bapak Ibu ya, saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal ya. Hari ini itu kita akan coba menyampaikan beberapa catatan-catatan ya dari teman-teman kita yang sudah masuk. Yang sudah masuk sampai hari ini tadi, sampai sore tadi itu, sampai sebelum kita buka WA ini, ada 5 teman kita, 1 Word dan 4 PDF ya. Ini ada masuk baru ya. Baru masuk ini siapa nih ya? 8903 belakangnya ya, juga baru masuk ini ya. Jadi belum saya lihat. Saya, Pak. Gitu ya. Baik, ya yang sudah masuk aja saya cek satu persatu, nanti yang lain menyesuaikan ya. Yang saya lihat yang pertama Pak Ibu, sebentar ya. Ini bentar. Saya akan share screen dulu ya. Punya teman kita nomor 1 ini dulu ya. Sorry.
1, 2, 3, 4. Bapak Ibu ini kan saya berikan beberapa masukan, nanti Bapak Ibu yang lain menyesuaikan, barangkali ada sesuatu yang mirip-mirip dengan Bapak Ibu yang lain ya. Yang pertama ini punyanya teman kita yaitu Khalifatul Islami Nurul Khotimah ya. Ini judulnya laporan dikirim ke saya, tapi masih menggunakan kata rancangan di sini. Ya, ini rancangannya. Seharusnya ada laporan aktualisasi. Catatan kedua adalah pohon barangkali ini nanti dipakai ya. Ya. Oh, satu spasi saja ini. Ini satu rangkaian. Biar indah dan bagus dibuat satu spasi. Ya. Satu setengah tidak dua kelebarannya. Laporan aktualisasinya diperbesar hurufnya dibandingkan yang di bawahnya. Sehingga kita ada seni indah, keindahan seni begitu. Kemudian yang ini pun, kalau ini juga ya, satu spasi saja bernempel itu. Ya. Itu satu kesatuan. Jadi ya, laporannya jangan lupa. Bukan rancangan. Kemudian kemarin saya sampaikan di sini, Bapak Ibu sudah pernah kami berikan contoh, punya Pak siapa dulu ya, 2 contoh? Iya, sudah pernah nggak Pak? Iya, iya, dengan Bu Reni ya. Iya. Sehingga saya ketuanya contoh itu bisa dipedomani, covernya macam-macamnya itu. Contoh ini, Ibu Khalifah, ini. Nomor daftar ada lagi jabatannya apa? Dan sebenarnya belum ada di sini. Ya, Kita enggak. Tolong Bapak Ibu kembalikan kepada punya Pak Rozak atau punya itu, Bu Rani itu. Semuanya begitu aja ya. Jangan membuat sendiri itu. Maksud saya itu karena itu saya anggap sudah agak bagus, komplit itu walaupun enggak begitu sempurna sekali. Kemudian yang berikutnya saya lihat Bapak Ibu di sini. Kalau rancangan ini biasanya hurufnya besar, laporan aktualisasi. Laporan aktualisasi ini huruf di bawah itu ini, huruf di bawah itu. Ini agak sedikit kecil di bawahnya. Baru yang ini di bawahnya lagi. Jadi nanti yang ditonjolkan laporan aktualisasi dan juga judul ini. Ya. Berarti judul diperbesar, Pak ya? Ya, judulnya itu di bawahnya laporan aktualisasi. Laporan itu paling tinggi, hurufnya besar, cukup besar lah gitu ya. Di bawahnya itu judul ini, ya begitu caranya. Terus ini di bawahnya semua. Huruf sikap perilaku dengannya saya kira dibuat sama, nggak ada masalah. Tolong nanti dilengkapi nih ya. Ini semua ini kan. Spasinya juga gitu, terlalu longgar-longgar, nggak manis ya. Berarti satu spasi ya Pak ya? Ya silakan itu, karena itu disebut unsur keindahan dan estetika itu penting ketika membaca suatu laporan itu. Siap Bapak. Terus yang kedua, kemarin ada semacam model teman-teman kita sudah membuat warna-warni ya. Kalau bisa silakan, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, seperti ini saja. Itu caranya. Itu pakai apa Pak? Pakai Word bisa ya Pak ya? Ya pakai mutaknya apa silakan saja, tanya yang ahlinya ya. Itu boleh. Silakan. Pokoknya yang penting tolong diberi contoh yang disitu diperhatikannya. Sama yang ada di tempat contoh yang saya untuk Bapak Ibu kalau kita nggak dipedomani. Oke, guide ya. Dan nanti juga itu diatur yang baik ya. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada kata-kata, saya lihat ada kata seminar. Sudah saya sampaikan dari awal. Ya. Tidak ada kata seminar di dalam ini, nggak ada. Seminar itu hanya
Hanya pertama kemarin, seminar rancangan aktualisasi. Sudah saya sampaikan dari awal itu. Di sini masih nempel kata seminar ya. Yang ada apa? Evaluasi laporan, evaluasi aktualisasi namanya. Evaluasi aktualisasi. Yang kedua. Evaluasi aktualisasi ya Bapak ya. Ya, lihat ya. Terus yang kedua, kemarin kan tanya nih Bapak Ibu kan ada di kota Surabaya, di Stesia. Apa tidak sebaiknya nggak usah Pamekasan, yaitu pakai kota Surabaya. Kemudian berikutnya lagi Bapak Ibu di sini juga kita longgar sekali. Ya. Ini longgar sekali. Ini kalau di pos 1 pasti kan bagus seperti ini. Yang di bawah ini. Menempel gitu akan ini bagus. Ini lagi seminar lagi coba. Seminar evaluasi lagi coba. Nggak ada seminar, nggak ada. Ya. Silakan dicek kembali. Ya. Kemarin Pak Prof. Ateno udah minta kan, tolong dicatat masing-masing. Prof. Ateno itu kan kemarin pertama sebelum berikan komentar kan menyampaikan secara umum dulu untuk ke semuanya, baru menyampaikan yang pribadi kita. Bapak Ibu kan punya catatannya, tolong nanti itu diperhatikan. Sebab besok Prof. Ateno kalau tanya apa yang disampaikan kemarin di awal seminar, kalau tidak dilaksanakan, nanti Pak Ateno juga akan tanya, akan ditanya kembali. Karena beliau itu sudah tua tapi ingatannya tajam. Nah itu. Baik ya. Ini ditujukan kepada WIFA Jawa Timur. Terus, iya, silakan saja. Nanti ini catatan yang saya lihat punya siapa Bu Nuril dari protokol. Ini sangat sederhana. Tolong Bu Nuril nanti ditanya. Saya lihat tadi itu. Di sini hanya di sini nggak ada di sini Bu Nuril, yang di sini nggak ada. Langsung saya paling atas. Ya. Nanti dilengkapi itu. Atau juga masuk sekda. Sekda itu atasan dari protokol konsuler. Protokol di dalam humasnya Pemda itu UPD, kepala UPD-nya sekda. Ya, itu. Biasanya itu. Punya Bu Nurul ya, Bu dari protokol. Nanti tolong diingatkan itu. Biar saya biar kamu masih ingat ya, nanti dicari terus ini. Baik ya. Bab 1, 2, 3 kemarin apakah ada sesuatu yang disampaikan oleh Prof. Ateno? Tambahan-tambahan? Apa sudah direvisi? Yang tambahan yang itu Pak, datanya harus. Baik ya. Ya, ya. Sekarang kita langsung masuk ke bab berapa? Ke bab 4 ya, bab 4. Ya. Kita akan lihat di bab 4-nya dulu. Langsung ke sana. Bab 3.
punya Bu Khalifah ini ada 7 kegiatan ya. 7 kegiatan. Penjelasannya satu persatu di bawah ini. Ya. Masih bicara nomor 1 ini, kegiatan nomor 1. Ini sudah 2 ya, bentar. Ya. Apakah di lampiran untuk bukti lampiran 1 disendirikan apa masuk di sini, Bu? Punya Ibu ini. Yang di situ, Pak. Jadi nggak ada lampiran di belakang. Lampiran ada, cuman lampiran itu apa namanya? Seperti jurnal konsultasi ke mentor, terus RPP-nya gitu, Pak. Ya. Ya, Jadi kalau begitu berarti kan ada 7 bandi lampiran di ya, belakang. ada Begitu? lampirannya. Apa? Ada lampirannya, Pak. Lampiran yang dari 1 apa sendiri-sendiri per kegiatan? Langsung semua, Jadi semua kegiatan. setiap kegiatan. Iya, Coba saya lihat dulu ke belakang. itu Pak. Itu yang apa namanya RPP ada di situ. RPP disepakati sama disetujui oleh mentor juga ada. Kartu bimbingan, jurnal mentor juga ada. Mulai dari sini lampiran-lampirannya. Iya, Pak. Ya, coba ya. Saya tidak komentar banyak. Sudah pernah lihat penyampaiannya cara menata lampiran? Contoh yang saya sampaikan Bu Reni itu contohnya seperti ini. Ya. Yang pertama itu ini lampiran kan menjadi 1 lampiran ini. Kegiatan 7 kegiatan semua menjadi 1 di sini yang tidak tersekat dengan lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 enggak ada. Jadi kelihatannya semua lampiran diambil dari satu itu menjadi 1. Bagaimana cara mencarinya? Susah. Saya sarankan Sekat ya, Pak ya. Ya, nanti saya sarankan lihat di punyanya Bu Reni ya. Kalau Bu Reni itu modelnya adalah model seperti ini, makanya saya berikan 2 contoh itu. Kalau punya Bu Pak Rozak, modelnya adalah bukti-bukti masuk ke dalam penjelasan Kegiatan. yang di depan. Iya, Pak. Ya, Pakai dua-duanya, caranya. kirain ada yang apa namanya masukan dari Bapak pakai yang mana gitu, Pak. Enggak terserah, mau masuk yang mana silakan. Boleh saja pakai punya Pak Rozak, tapi punya Pak Rozak semua lampiran ini masuk ke dalam penjelasan di bab 3, bab 4 ya. 4A. Kalau misalnya ikut Pak Burani, berarti di situ ada penjelasan. Misalnya kegiatan nomor 1 judulnya konsultasi dengan mentor. Diberi penjelasan dengan 5W1H. Setelah itu ditutup bukti-bukti pada lampiran 1. Lampiran 1 ada di sini. Ya betul, Pak. Yang punya Burani seperti itu. Ya contoh itu aja kalau mau begitu silakan ya nanti. Siap-siap, Bapak. Sudah ya. Ini kelihatannya semua menjadi 1 ini ya. Iya, Pak. Jadi buktinya itu jadi 1, susah untuk di. Padahal nanti Pak Prof. Fatena itu akan melihat, yang dilihat adalah kegiatan 1 buktinya apa saja kalau itu sudah dilaksanakan. Kegiatan 2 buktinya apa saja kalau sudah dilaksanakan.
Bab 3, kegiatan 3, buktinya apa saja kalau dilaksanakan. Dari sini bukti-bukti berbasis proses. Ya. Jadi jangan buat sendiri, ya. Itu pengalaman teman-teman seperti itu. Silakan yang punya Bu Reni, ya. Siap, Harus Bapak. teliti. Bu Ren bagaimana? Tidak hanya dibuka belap-belap, tapi harus dilihat ketelitian kita. Bagaimana cara mengkonekkan, menghubungkan antara bab 4A, ya, dengan lampiran. Itu sudah ada penjelasannya di sana. Kalau kegiatan-kegiatan nomor 1 berarti itu ditutup dengan bukti-bukti pada lampiran 1. Sehingga kita bukanya gampang lampirannya. Dicari lampirannya di mana di belakang. 1 bandil lampiran. Dan nanti ada 7 bandil lampiran di situ. Mohon maaf Pak, bila jika foto bukti kegiatan sudah masuk pada kegiatan 4 itu, apakah maksudnya untuk lampiran itu tidak dilampirkan itu bagaimana Pak? Jika ada foto, jangan dibuat fotonya sekarang. Tampilkan 2 kali nggak boleh. Ya. Kalau sudah masuk ke kegiatan 4, lampiran tidak perlu ya Pak ya? Ya kalau nggak ada, nggak usah. Siap Pak, terima kasih. Terus yang kedua, lihat ini. Di dalam gambar itu ada 4 item yang ditulis. 4 hal isinya gambar itu. Yang pertama itu siapa di gambar itu? Kepala sekolah, Bapak. Kepala sekolah siapa namanya? Oh iya, Yang kedua, di mana? Siapa? Di mana? Kapan? Momen apa? Ya, jadi di bawah ditulis hurufnya agak kecil, seperti di koran-koran dulu ya, di koran-koran. Baik. Ini diperkecil, nggak usah ditebel, nggak penting. Justru nggak usah tebel. Hurufnya lebih kecil, 10 fontnya misalnya gitu, tapi lengkap, ada 4 hal dari isinya. Siapa, mana, ya, siapa? kapan, ya, momen apa. Momen apa? Itu caranya ya. Jadi nggak usah dibuat, karena itu bukan hal yang penting. Hanya memberikan penjelasan saja. Semuanya digitukan. Berarti nanti foto yang ada di bab 4 itu dipindah ke lampiran saja ya Pak ya, punyanya. Terserah. Kalau semua dilakukan di pun, foto itu di sini hanya 1 cukup sebagai cari yang terbaik, sebagai pemanis dalam tulisan. Yang sisanya bisa dibawa ke belakang. Karena foto ini setiap ada foto gini, ini kan lomba foto bisa juga nanti kalau gini. Cukup dicari 1 foto aja, ya, barangkali itu yang terbaik, diberi keterangan dengan 4 hal tadi, itu sisanya dimasukkan ke dalam lampiran boleh. Silakan ya. Paling penting contoh seperti punya Bu Reni ya, gitu. Menyusun laporan ini, di situ lampirannya berupa daftar isi laporannya. Daftar isinya saja. Daftar isinya ya Pak ya. Lampiran. Dampak ini kan mengandung 2 hal.
Yang pertama itu kualitas pelaksanaan aktualisasi, dan yang kedua manfaat pelaksanaan aktualisasi. Jadi pengertian dampak itu dua, bisa karena kualitas dan manfaat. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan simpulan. Simpulan itu seharusnya itu berdasarkan hasil selama habituasi sesuai dengan untuk menjawab tujuan jangka pendek. Iya, itu 2 jangka pendeknya. Kemudian RTL ini tujuan suasana belajar yang menyenangkan. Apakah hanya satu kegiatan di sini? Seperti kegiatan yang di bab 3 ya Bapak ya? Bukan. Ini kan tujuan jangka panjang ada 2. Ya. Maka sekarang tujuan jangka terwujudnya suasana belajar yang menyenangkan, kegiatannya apa saja? Masa hanya satu kegiatan? Berarti kan sama. Dari tujuan suasana belajar yang menyenangkan sama dengan pembelajaran menggunakan media Poton. Padahal di sini Poton kan tidak hanya hanya media untuk diterapkan satu pembelajaran saja. Bisa nanti panjang, 1 semester langsung kayak Poton terus saja itu. Nggak bisa. Jadi untuk membuat suasana belajar yang menyenangkan ini harus membuat semacam program kegiatan apa saja yang kita buat selama berapa lama. Ini pada saat tatap muka, kapan tatap mukanya? Bisa 5 tahun ke depan, atau berapa, nggak jelas ini. Namanya waktu itu ada waktu, masalah waktu, harus tepat. Ya, paling nggak bulan, tanggal, bulan dan Kalau tahun Bapak boleh. Ya, bulan dan tahun harus lihat kurikulum, tidak boleh sembarangan. Ya. Berarti kegiatan Kegiatan setelah pasca latsar ini, setelah latsar selesai kan ada ya, setelah latsarnya. Kan ya, tidak hanya menggunakan media Powtoon kan Pak ya? Berarti ya terserah, yang penting menyenangkan tergantung temanya atau tergantung itunya ya. Nah. Demikian cita-citanya semangat kolaborasi dan antar siswa. Kolaborasi dalam rangka apa itu? Nggak jelas juga, ini juga kegiatan yang udah jelas. Kurang jelas, di sini mananya apa. Kegiatan itu adalah sesuatu yang operasional yang tinggal mengeksekusi. Tidak punya bayangan yang kira-kira itu susah untuk diimplementasikan. Ini susah, karena sangat umum sekali. Kegiatan bukan gitu, kegiatan itu. Sama hanya Bapak Ibu kalau membuat kegiatan 7 kegiatan tadi itu sama dengan itu. Ya. Ada tujuan jangka pendek 1 tapi kegiatannya 7. Misalnya itu sama, waktunya harus jelas ya. Saya kira itu aja yang dari saya untuk punya ini Bu Khalifah ya. Bisa tutup. Baik Bapak Ibu ya. Sekarang yang kedua Bapak Ibu ya. Saya akan share screen yang kedua punya siapa sekarang Pak? Ya, yang punya Pak Muhammad ini Iqbal. Kita lihat sekarang Pak Muhammad Fadila ya. Yes. Tolong nanti ini di yang atas ini dimepetkan ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tolong dibuat ya. Dibuat map itu dipersempit ya.
Baik ya, buat begitu. Ini tahunnya belum ada, tahunnya berapa? 2021 ya. Halo Pak Fadila. Pak. Ya, tolong dicatat ya. Ini juga masih ada kata seminar. Ya. Ini kan? Ya, siapa Pak? Pamekasan diganti saja Surabaya. Ya. Ini ada kata seminar lagi nih. Ya. Tolong diteliti ya. Ya, siapa Pak? Sampai terakhir ya. Ini cara penulisan bab ini ya. Bab 1 itu dengan pendahuluan, langsung titik 2 pendahuluan boleh begitu ya. Ya, siapa Pak? Cara penulisan buku-buku ketika Pak mau skripsi kan sama saja. Nggak usah titik-titik ya Pak ya. Ya tetap titik masih ada, itu kan menunjukkan halamannya. Ya, siap. Ini tujuan jangka menengah panjang ini begitu. Sosialisasi kan kata kerja, sosialisasi ini. Dan kita nggak boleh menggunakan kata kerja. Seharusnya kan tersosialisasi seperti yang di atas sana. Siapa Pak? Baik, langsung kita masuk ke bab yang berikutnya ya. Ke bab 4, saya lihatnya bab 4-nya. Ada 7 kegiatan. Ini juga tulisan gambar ini ya. Kalau nanti juga ditulis isinya 4 hal tadi itu. Nggak usah di bold, hurufnya 10 aja fontnya. Jadi ini berarti nanti ini kegiatan itu seperti punya Pak Rozak ini ya, contohnya. Yaitu Ya, Pak. Cuma belum rinciannya belum saya Pak di nama gambar itu. Seperti yang tadi Pak sampaikan ada siapa aja, terus di mana, apa yang dibahas itu belum dimasukkan ke situ Pak.
Ini kok belum ada buktinya yang ini. Kalau jadi 1, yang nomor 2, nomor 3. Yang nomor 3. Oh, nggak ke input berarti Pak, lupa Pak. Ini nggak ada ini. Yang atas tidak ada sebagian. Yang keempat juga tidak. Ini hanya Ya, 1, belum ke 2 input saja. Pak. Di bawah ada kayaknya. Tanya itu ini yang keempat. Enggak berarti belum Pak. Ingat bukti-bukti untuk bukti-bukti itu kan bukti proses. Jadi setiap kegiatan misalnya contohnya melakukan kegiatan sosialisasi 5W satuannya oke, di sini sudah nampak ya berapa banyak yang ikut. Tapi bukti-buktinya apa saja? Pertama kan sini coba saya ceknya. Mana buktinya ini? Ini pakai Zoom ya? Iya, pakai Zoom ini. Seminar Pak. Pakai sosialisasi nih. Iya Pak. Ini judulnya kan sosialisasi. Ya. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan muda paham pemula. Ya. Buktinya aja ini rasanya terus. Ini nama-nama Terus orangnya ini. hasil pretest dan post. Ya. Yang mendaftar. Datang semua. Hampir datang semua, cuma ada yang keluar masuk Pak. Baik ya. Dalam kegiatan seperti itu seharusnya ada bukti pertama. Paling enggak undangan. Undangan sosialisasi. Yang kedua, kalau pakai Zoom, itu juga ada semacam daftar hadir yang bisa digunakan seharusnya pakai Google Drive bisa tuh, Google Form bisa seharusnya itu, sehingga Ya. setiap orang yang hadir Ini mengisi. Gimana? ya ini yang jumlah mendaftar ini termasuk itu udah daftar hadir yang sudah direkap melalui Google Form Pak. Ini yang ini. Ya. Ya, enggak itu cuma saya pindah aja. Baik. Yang ketiga, ya kalau punya oke. Yang ketiga, apa hasil notulen rapat, notulen dari sosialisasi? Ada juga bahan sosial, yang di bahan sosialisasi juga harus ada. Oh ya, siap. Yang disosialisasikan apa? Bahannya apa ya? Ya, Tuh. siap Pak. Itu nanti bukti proses. Jadi mulai awal pertemuan mendatangkan orang pakai daring sampai dengan apa yang disampaikan sampai nanti penutupan acara itu harus jelas. Buktinya apa saja berbasis proses. Kalau mau mendatangkan orang untuk webinar berarti dia ada memberitahu undangan. Ya, undangan tidak tertulis pun dengan menggunakan digital silakan saja. Kalau saya pakai itu Pak, poster Pak. Ya silakan, ya boleh aja. Setelah dia diberitahu, dia datang ke saudari daftar hadir. Kemudian setelah itu selesai ada materi sosialisasi yang mau disampaikan itu. Narasumbernya siapa? Ada tulisan di sana. Setelah itu selesai, kemudian setelah disampaikan paparannya, terus kan ada pretest kan? Ya, ada. Pretest hasilnya bagaimana? Dan seterusnya begitu. Jadi urut gitu sesuai dengan skenario yang didesain. Ya. Oh iya, siap Bapak. Dan masing-masing ada buktinya. Siap. Jadi bukti ini bukan bukti output saja, tapi bukti berbasis proses.
Di sini kan kegiatan yang dievaluasi apanya ini? Hasil pretest dan post-test, Pak. Nah, itu mana hasilnya belum ada di sini? Iya, Pak. Nggak ke input berarti, Pak. Sudah ada sebenarnya, Pak. Gitu ya? Ya, siap. Sudah ada, Pak. Melakukan ya, penyusunan laporan. Laporan nyusunnya itu buktinya apa laporan nyusunnya? Ini Nah, bukti apa ini? ini hasil pretest dan post-testnya, Pak. Nilai pretest poston. Ya. Kenapa dimasukkan di kegiatan sini? Soalnya kemarin sempat ganti komputer, jadi mungkin beda Microsoft itu agak turun, Pak. Ini sebenarnya dievaluasi kegiatan Ya. yang Dari judul yang Bapak bisa lakukan, sosialisasi, sebentar. Mas Didot, dari kesimpulan itu bukan kesimpulan tapi simpulan. siap. Baik ya. Tadi judulnya kan sosialisasi dan apa tadi itu? Pelatihan wirausaha muda. Iya ya. Mau tidak mau karena bentuk pelatihan, maka yang dilatih itu apa masuk sini, kontennya apa. Yang kedua itu sosialisasi terus dilatih. Setelah dilatih itu nomor muda itu berapa orang yang dilatih pun dia saja. Dari judul itu akan nampak di sini untuk menjawab tujuan jangka pendek. Tapi saat di sini itu kita lihat di sini tidak ada bahasa-bahasa itu sebenarnya sangat umum. Berapa yang dilihat ada, hasilnya apa enggak ada ya. Jadi tolong Bapak Ibu nanti kalau kesimpulan ini bukan simpulan ya. Simpulan itu menyimpulkan, simpulan itu adalah kalau kita penelitian menghasilkan sesuatu namanya simpulan. Kalau membaca satu buku tuntas, Bapak Ibu kesimpulan namanya, kesimpulan dari baca buku tadi itu. Ya. Jadi tolong nanti ini direvisi untuk apa itu simpulannya ini ya. Pokoknya kata-kata kunci, kata-kata itu ada kuantitatif sih ada di situ. Ya. Jumlahnya berapa orang, di sana kan sudah ada berapa, itu nggak usah satu orang jumlahnya berapa, hanya jumlahnya aja disebutkan. Ya, dalam hasil pelatihan itu setelah dievaluasi itu berapa jauh yang punya kriteria tuntas atau high level tinggi, menengah, rendah, barangkali bisa dikelompokkan di itu caranya. Terus tindak lanjut dari itu apa nanti setelahnya selesai sosialisasi dan pelatihan itu. Hasilnya apa, dampaknya apa itu ya dari situ. Itu nanti bisa dimasukkan ke sini sari-sarinya itu.
Ya, Bapak. ya. Siap. Rencana tidak lanjut, ini kan berdasarkan dari tujuan jangka pendek, menengah, panjang, menengah. Ini ada 2 tujuan ini, terus ada kegiatan-kegiatannya, nanti semua program, ya. Ya, di sini kan lebih bagus kalau ada tujuan jangka panjang mendapatkan 10.000 wirausaha baru, maka di dalam programnya pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan mesti ada trik-triknya itu. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dicipta untuk mewujudkan 10.000 wirausaha baru itu. Nah, kegiatan-kegiatan sudah diprogramkan oleh pemerintah sana, tinggal masukkan di sini saja seharusnya. Tidak usah membuat kalimat-kalimat baru yang hanya satu, tapi bisa nanti berbentuk beberapa tahapan-tahapan untuk mewujud. Kan ada tahapan-tahapan kegiatan untuk mewujudkan itu. Nanti dimasukkan di sini. Siap, Bapak. Baik. Saya kira itu saja saya sampaikan untuk Pak Fadila ya. Ya, Ada pertanyaan Pak Fadila? Cukup? Itu Pak, permasalahan tentang sosialisasi dan pelatihan. Kalau pelatihan kan tentunya kita perlu orang yang profesional Pak, untuk melakukan pelatihan. Jadi untuk yang pelatihan itu saya kan koordinasi dengan salah satu pengusaha di Pamekasan untuk memberikan pelatihan. Itu tetap dimasukkan ke laporan juga Bapak. Nah, itu sudah dilaksanakan atau belum? Apa? Sudah dilaksanakan apa belum? Jadi waktu webinar kemarin sosialisasi sekaligus pelatihan juga. Oh, jadi ada masukkan saja lah. Itu kan narasumbernya siapa, kapabel atau tidak. ya, Materi yang kan urusan dengan itu kan proses itu. Siap, Ya. Bapak. Baik. Cukup, Alhamdulillah. Cukup Bapak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Berikutnya lagi ini, bentar, dari siapa ini, tak ceknya dulu. Vera, Pak. Dari Pak Mahfud dulu ya. Bentar. Baik ya, Pak Mahfud sekarang ya. Pak Mahfud ini judulnya di atas gitu, laporan di bawah, silakan saja. Ya. Itu seni-seni. Miring-miring juga boleh ya, silakan ya. Pak Mahfud, sudah melihat ini Pak Mahfud? Rancangan. Pak Mahfud? Pak Mahfud, ada nggak? Datang nggak sekarang? Ada. Ada. Pak Mahfud? Kok nggak dengar Pak Mahfud suaranya? Sinyal kayaknya Pak. Sinyal Pak dia Pak. Gambarnya hilang juga itu Pak. Hilang sekarang. Kalau Pak Mahfud hilang, kita tunda saja. Pak Mahfud sudah siap dulu. Iya, halo? Iya Pak, ada Pak. Mana Pak Mahfud? Iya Pak, halo Pak. Mana Pak Mahfudnya? Di tempat Pak Ismail ini? Ya, sebelah Iya Pak, halo Pak. Ini jaringan mungkin Pak. Jaringannya kayaknya Pak. Itu, Pak. Halo. Ya, ini Pak Mahfud. Halo Bapak. Ya, silakan ya. Sudah siap? Bapak. Ya, sudah dengar saya suaranya Pak Mahfud, sudah dengar. Pak Mahfud sudah dengar suara saya? Hilang lagi? Pak Mahfud?
Pak Mahfud hilang? Tahu kayaknya Pak. Ya Bapak. Bentar, Pak Mahfud kita pending dulu ya. Pending dulu mungkin jaringan lagi Ya, susah Pak. dipending dulu Pak Mahfud, dipending ya. Kalau gitu ya. Kita di Pak Mahfud ya. Bentar, tak cek ya dulu ini Pak Mahfud ya. Pak Mahfud ini. Ya, sebentar ya. Kita akan masuk ke yang berikutnya. Vera ya. Vera dulu. Nanti setelah ini baru ada satu lagi. Nanti kita lihat. Halo lagi. Bapak, mohon maaf Pak, barusan Pak jaringannya jelek Pak. Ini Pak Mahfud. Iya Bapak. Sudah siap Pak Mahfud? Ya sudah Pak, sudah. Jaringannya dijamin bagus enggak? Insya Allah Bapak, tapi kadang-kadang sih Bapak. Oh gitu, baik. Kita kembali ke Pak Mahfud dulu, Pak Mahfud. Pak Mahfud cari tempat di survei Pak Mahfud, keliling sekitar rumah. Kemudian titik mana yang baik, sinyalnya kuat. Ya. Kalau nggak kuat, nanti naik di atas genteng Pak Mahfud. Ya. Di atasnya beri gubuk. Ya. Kemarin kuat Bapak, entah hari ini kenapa Bapak. Ya baik, ya. Ya, sekarang Pak Lemot Mahfud, banget. saya dahulukan punya Pak Mahfud. Ya. Pak Mahfud ini punya sampean enggak ini? Iya Bapak, Iya. benar Bapak. Pak Mahfud sekarang ini mau ikut seminar rancangan lagi apa mau membuat sih? Yang itu ada lembar persetujuan Bapak untuk rancangannya tetap belum dihapus dan berita acara untuk rancangannya belum dihapus juga karena saya mengambil contoh yang punya Pak Rozak itu, yang ke bawah lagi itu baru itu untuk yang aktualisasi, yang ke bawah lagi Bapak, ke bawah lagi. Ini. Pak. Baik, ya. Jadi kita mulai dari sini ya. Nanti tanda tangan saya Bapak Ibu. Ketua kelasnya siapa kemarin di sini? Pak Mas Dodit, Pak. Dodit. Tidak. Didot ya. Pak Fadilah, Pak. Fadilah namanya? Iya, Fadilah. Panggilnya Didot? Iya, Pak. Kok jauh sekali ya antara nama Didot dengan Fadilah. Ya. Kalau saya memberikan nama enak Dila saja. Ya itu daripada Didot ya. Itu ya. Lillah kok Dila anak Allah kok dihilangkan di Didot ya itu. Tapi enggak apa-apa saya itu kan urusan Pak Fadilah ya. Ya, sekarang kita akan lihat laporan dulu ya. Ya. Laporan ini ya, ini juga masih ada kata seminar ini ya. Tolong. Pak Mahfud. Hilang. Pak Mahfud. Wah, hilang lagi Pak Mahfud ini. Ada Pak. Halo Bapak, halo. Iya Bapak. Ya. Ini bahasa seminar dihilangkan ya. Baik Bapak. Untuk yang di sini seminar terus. Ini juga bahasa seminar ya, ini seminar lagi nih. Harus konsisten. Berita acara evaluasi, aktualisasi juga boleh. Evaluasi, laporan aktualisasi juga boleh. Silakan saja ya. Oh yang penting di dalam perkala ini tulisannya evaluasi aktualisasi. Ya. Tolong itu dilihat nantinya sampai detail.
Pak, untuk yang kata pengantar itu Surabaya juga ya Pak? Ya, pakai Surabaya saja semuanya ya. Baik Pak. Ini Pak, bab 5. Ini simpulan ya. Yang punya Pak Iya, Rozak Bapak. clear itu. Ya, ada punya itu ya. Simpulan. Baik, Bapak. Kemudian kita lihat sekarang ke bab 4 ya. Coba tujuannya masih tetap apa berubah? Coba saya cek dulu ya. Tujuan jangka pendek kok jadinya gini Pak Mahfud ya? Iya Pak Mahfud. Iya, Bapak. Tujuan jangka pendek memang hanya gini isinya sejak dulu. Iya, Bapak. Memang kayak gitu dari dulu. Iya. Iya dah. Iya, Wow. Coba dilihat judulnya apa sini? Ini kan terkait dengan judul kan? Coba lihat judulnya apa judulnya. Wah, terkeliru saya ini. Gerbresnya kok nggak ada di dalam tujuan ini ya? Terus apa hubungan judul dengan tujuan jangka pendek ya? Di jangka pendek nggak ada tadi itu terkait dengan gerbes nggak ada. Gerbes, Pak. Seharusnya di tujuan jangka pendek itu ya, adanya gerakan gemar bersih sampah berbes itu 12 tahun terakhir, inovasinya di situ. Terus tujuan kedua meningkatnya sadar lingkungan bersih dan sehat bagi itu tujuan kedua. Tujuan ketiga baru aneka dan itu. Baik, Bapak. Ya. Jadi Baik, jenengan Bapak. harusnya di dalam judulnya harus nempel ke tujuan. Tujuan jangka pendek itu ada 3. Satu adalah terlaksananya gerakan gemar bersih sampah. Tujuan pendek yang kedua adalah meningkatnya sadar lingkungan bersih sehat. Tujuan ketiga yang Bapak sebutkan di dalam itu, yang sifatnya umum dari itu tentang aneka. Ya? Baik, Bapak. Dibetulkan nanti. Perasaan saya dulu Baik, tidak Bapak. begitu. Itu enggak begitu. Tapi kok gitu ya. Maka saya coba lihat tujuan cuma nanti biar sinkron dengan ini. Nah, kan tujuannya kan enggak jelas ini. Enggak ada urusannya dengan apa? Bersih lingkungan enggak ada ini. Yang tujuan jangka menengah pun tidak ada yang terkait dengan bersih lingkungan. Nah, judulnya dengan ini nggak korelasi gimana, nggak ada hubungannya. Ya, Pak Mahfud. Baik, Bapak. Tolong dibetulkan ya. Ya, Bapak. Terutama tujuan jangka pendek ya. Ini ada terakhir dok, tujuan gebres itu. Apa? Di jangka panjang. Kok jauh sekali urusan bersih lingkungan nunggu beberapa tahun ke depan. Di jangka panjang ya itu sebabnya. Baik ya, kita akan coba lihat di bab keempat. Pak Mahfud mau cari modelnya seperti siapa? Seperti punya Bu Reni apa seperti punya Pak Rozak. Baik. Silakan saja. Yang pertama ini. Ingat setiap
Gambar di sini harus mengandung 4 hal. Tulisannya itu di bawah itu yang gambar 4. 1, siapa? Baik, Berarti para bapak dengan mentor. Tulis namanya. Kemudian yang kedua, di mana tempatnya? Kapan dilakukannya? Kapan? Di mana? Kapan? Dan momen apa? Gitu ya? Baik. baik Bapak. Kemudian kita akan lagi konsultasi mentor. Konsultasi mentor buktinya apa saja buktinya di sini? Ada jurnal di situ Bapak dan notulen. Ini. Nah itu Bapak. Iya Bapak. Kayaknya Bapak. Ini yang juga? Ke bawahnya. Bukan ke atasnya Bapak. Atasnya, Bapak. Di bawah ini Bapak, di bawah gambar ini. Di halaman 45 Bapak. Nah ini Bapak. Ya, silakan saja. Menyiapkan konsep, mana konsepnya? Konsepnya adalah yang berkaitan dengan aktualisasinya Bapak. Bukan mana konsepnya, saya ingin lihat mana konsepnya. Tulisan konsep mana tulisannya? Ngerti Mama? Rancangan kegiatan, alur kegiatannya Bapak. Mana di sini kok nggak ada konsepnya, mana konsepnya nggak ada. Judulnya kan buat konsep. Mana konsepnya, saya ingin tahu. Di dalam laptop konsepnya. Enggak. Nah, nanti Pak Mahfud tolong konsepnya itu apa, tulis. Masukkan Baik, di Bapak. bukti sini ya, hasilnya itu konsep. Ini produknya konsep Pak, outputnya konsep. Konsep kegiatan ya. Baik Bapak. Nanti masukkan sesuai dengan judul itu. Gambarnya juga dirubah pakai 4 kriteria tadi itu. Membuat jurnal kebersihan di kelas. Mana jurnalnya ini? Ini jurnalnya ya? Jadwal. Ya Pak, benar Bapak. Mana jurnalnya? Jadwal Bapak, membuat jadwal kegiatan Bapak, bukan jurnal Bapak. Oh, bukan jurnal? Bukan. Di jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan seperti ini saja Pak ya? Ya, Jadwal. Bapak. Jadwal kegiatan itu kan biasanya kan ada namanya kegiatannya. Kegiatannya apa? Ini kan nggak ada. Hanya kelas 1, 2, 3 saja, terus tanggal 14 Juli, ruang kelas. Mana kegiatannya mana? Kegiatan kebersihan itu Bapak. Kegiatan seharusnya Jadwal kegiatan kebersihan. setiap jadwal kegiatan seharusnya setiap siswa di kelas itu membersihkan masing-masing kelas.
membersihkan masing-masing kelas. Itu diantara itu. Terus berikutnya lagi keempat di halaman sekolah. Terus dibalik kapan kelas 4, 5, 6 itu dibersihkan. Kan nggak ada di sini. Itu ada tanggal, Bapak. Enggak, maksudnya itu kapan kelas 4, 5, 6 membersihkan kelasnya kapan ya? Harinya ya, Bapak? Ya, harinya. Ya kan nggak ada itu. Dari seolah itu yang membersihkan kelas itu hanya kelas 1, 2, 3 saja kan. Yang kelas 4, 5, 6 kan nggak ada pembersihan kelas di sini. Itu. Ini yang gini tolong dijadwal yang baik ya. Kegiatan yang membersihkan kelas itu hanya lantainya saja. Apa-apanya harus jelas juga. Sifatnya harus operasional ya. Bicaranya ya. Baik, Bapak. Item yang bersihkan bla 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 apa saja yang dibersihkan. Itu caranya itu biar terkontrol, kegiatannya jelas, membersihkan ini itu kan itu caranya. Dibuat agak rinci supaya orang tidak ragu-ragu ketika melaksanakan kegiatan itu. Menyiapkan alat yang digunakan untuk kegiatan apa ini? Alat kegiatan untuk plastik, Pak. 2 kantong plastik warna hijau dan warna kuning. Di sana sekaligus nanti untuk membedakan antara sampah organik dan anorganik, Pak. Ini kreseknya besar ini ya? Iya, Bapak. Ukurannya? Lumayan besar. Besar. Memang di sana gudangnya sampah dah di kelas itu. Kok sangat besar sekali. Bukan. Nah, ya nggak apa-apa lah ya. Supaya itu hanya jok-jok saja. Kalau ada pertanyaan besok kan Bapak harus jawab. Baik, Bapak. Mensosialisasikan kepada seluruh mahasiswa. Sosialisasikan berarti di sini ada keterangan bahan sosialisasi apa bahannya yang disampaikan. Tulis di sini ya. Sosialisasinya kapan ya. Bahannya apa yang disampaikan apa saja. Dan gitu ya. Iya ya. Hasil sebelum dibersihkan dan setelah dibersihkan harus tahu, Pak. Mohon. Saya punya fotonya enggak? Tidak ada, Bapak. Itu seharusnya kalau punya itu bagus. Kebersihannya semana, sebelumnya bagaimana. Ya, itu caranya. Apakah yang dibersihkan hanya sekali saja apa setiap hari nantinya? Nanti akan dilakukan setiap hari, Bapak, karena memang kepala sekolah itu punya program untuk kebersihan setiap hari, yaitu di gerakan sabar namanya gitu. Ya. Evaluasi akhirnya apa? Dapatnya di evaluasi ini. Kesimpulannya apa? Evaluasi pra kegiatan dan pasca kegiatan, Bapak. Karena itu sebelumnya ada penilaian tentang tes dan setelah itu dinilai setelah kegiatan prosesnya, Bapak. Baik.
Ini nanti ganti simpulan ya. Mahfud. Bapak. Simpulan. Baik, Bapak. Terus yang kedua, di sini kebanyakan kesimpulannya pakai konsep dan teori saja, secara umum. Padahal di sini tuh membersihkan kelas itu dapat sampah berapa ton barangkali atau berapa kilo, apa kan? Jadi sampahnya apa saja yang harus nampak sekali di situ. Jadi kan Bapak kan menyampaikan ada umum sekali memberikan kenyamanan, itu kan umum-umum aja ini. Yang diperlukan sekarang terkait habituasi itu Bapak mendapatkan apa di sana? Pengalaman Bapak Ibu gimana? Baik, Ini kan konsep-konsep saja ini, memberikan kesadaran peserta didik. Mana kesadarannya? Oh pergi Pak ke sana kesadarannya, repot tuh ya. Nah, maksud saya begitu. Jadi tolong dibuat real, namanya ini kan penyajian, pengalaman, habituasi. Simpulan itu kan isinya. Sesuai dengan tujuan jangka pendek. Baik, Bapak. Ya, jadi memberikan kesimpulan dengan konsep ngutip dari berbagai sumber terus kalimatnya dimasukkan masuk bukan itu. Harus real, ya. Contoh misalnya kebersihan diikuti kelas 1, 2, 3, masing-masing kelas sekian siswa, memastikan saya jam sekian hasilnya seperti ini kan, itu kan jangan sehingga sampai yang didapatkan seperti ini. Harus hal-hal yang aplikatif ya, applying, penerapan ya. Itu kesimpulannya apa? Gitu Pak, Mahfud ya? Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, RTL-nya saya kira sudah lumayan bagus RTL-nya. Tapi hanya punya satu tujuan aja nih. Ini tujuan jangka panjangnya ya ini. Iya, Bapak. Menengahnya di mana sekarang? Oh, enggak ada. Sama tambah itu tujuan jangka menengahnya. Durai seperti ini ya. Baik, Pak. Ya, itu. Saya kira cukup untuk Pak Mahfud. Ada pertanyaan Mahfud? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Mahfud ini masih saudara kandungnya Pak Mahfud MD? Bukan, Bapak. Oh bukan, kok namanya Mak Mahfud juga. Ya. Kalau Pak Mahfud MD malah lebih dekat sama Pak Ismail, Bapak. Oh iya. Oh. Rumah aslinya. Oh iya dah. Oh iya. Iya. Iya Pak Ismail baru dapat ujian, Pak Ismail baru dapat ujian dia pada Idul Kurban kemarin ya. Ya. Baik, Pak Mahfud cukup ya? Ada pertanyaan, Pak Mahfud? Saya kira tidak ada, Bapak. Baik, silakan sini. Terima kasih sudah. Terima kasih, Bapak. Yang sudah saya terima berikutnya Bapak Ibu. Yang terakhir punya Bu Nurul yang hari ini sampai 5 orang. Nurul sama Nurul, tak ceknya dulu ya. Pak, sebentar boleh tanya? Boleh silakan. Itu tadi kan ada yang materi kan Mahfud juga sempat ditanyakan materinya apa kalau nggak ditampilkan ya. Ya, gimana? Ulangi. Di salah satu kegiatan itu kan ada salah satunya punya Mas Pak. Kalau punya Mas Mahfud tadi menyiapkan konsep. Dan tadi dipertanyakan konsepnya seperti apa kok nggak ditampilkan. Nah di saya itu kan ada menyiapkan materi. Sedangkan materi yang saya pakai itu kan petunjuk teknis dari Kemenpora tentang bantuan UMP. Itu berarti diambil covernya aja terus ditampilkan gitu aja Pak. Apa isinya lah? Oh isinya ya? Iya semuanya lengkap. Kalau petunjuk teknis ditampilkan semua kan soalnya banyak. Lumayan Pak. Iya. Berapa halaman? Berapa halaman? Sama lampirannya itu untuk lampiran-lampiran yang untuk contoh surat dan lain-lain itu hampir 20-an, Pak. Nah, itu sebabnya. Mengapa itu ada plus minusnya. Saran saya punya Pak Fadila ini, ya. Cara saya itu nanti pakai punyanya Bu Reni saja, kan lebih bagus itu. Oh, berarti lampirannya dipisah di akhir, Pak. Cuma di semuanya dipisah. Ya kan lebih bagus untuk menanggulangi dari itu.
Ya, siap. Hal semacam itu ditanggulangi dengan cara itu. Tapi itu kan apa saya menampilkan kan dari Loh, PowerPoint judulnya apa jenengan tadi judulnya? Apa itu kegiatannya apa yang tadi itu? Oh, Membuat benar. pedoman, Menyiapkan materi, Pak. menyiapkan Materi sosialisasi. Berarti Ya. PowerPoint aja. bisa Pak PowerPoint-nya saja, kemudian ringkasan dari yang 20 lebih apa itu halaman tadi itu. Boleh begitu. Siap, Bapak. Itu caranya. Ya, itu aja, Pak. Terima kasih. Ya. Bapak boleh tanya. Ya, silakan. Yang saya kan pakai pretest posttest, terus itu soal-soal yang dikerjakan sama siswa dilampirkan semua sebanyak 13 siswa gitu Pak. Enggak, kalau siswanya cukup diberikan contoh satu set saja. Satu pretest, satu posttest kan ya Iya, Pak? gitu aja cukup ya. Kan sama saja isinya. Ya, tapi nilainya ini kan beda. Nanti dari 13 itu nilainya dimunculkan semua ya. Gitu. Siap Bapak. Baik, ya. Saya sekarang Pak saya screen Mbak Ibu punya siapa itu yang sudah saya terima tadi pagi. Bentar ceknya dulu. Ya ini. Ini dari sekretariat Bu Nuril kalau nggak salah ini. Sekarang saya coba. Bu Nuril ada di sini Bu Nuril? Halo Bu Nuril ada di sini Bu Nuril? Nggak ada? Hadir, Pak. Hah? Hadir, Pak. Suaranya kok nggak jelas. Ada nggak? Mohon maaf, izin ke belakang dulu, Bapak. Oh ya. Bapak Ibu, ya. Cara membuat PowerPoint-nya, saya menunggu Bu Nuril ya. Pertama itu cover Ada, depan. Pak. Bundurnya ada yang izin ke belakang tadi Pak Mahfud. Sudah datang? Mana Bu Nurilnya? Nggak ada suaranya. Hadir Pak. Ada Bu Nuril? Baik ya, Bu Nuril ini punya Ibu. Ada Pak, hadir Pak. Ya. Tolong di bawahnya laporan aktualisasi ini diberi tulisan sikap perilaku bela negara dan seterusnya sampai dengan NKRI. Ya, di bawahnya ini. Satu. Yang kedua, covernya ini tidak hanya nama dan NIP saja. Ada juga jabatan ya. Gitu ya, di bawah ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rozak maupun Bu Reni. Kemudian Provinsi Jawa Timur ini nggak usah diletakkan di bawah. Masa Provinsi Jawa Timur itu ada di bawahnya tahun. Biasanya adalah pemerintah BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di atas, kemudian pelatihan dasar dan sampai terakhir sampai tahun 2021 ini. Contoh yang ada itu ya. Kemudian berikutnya lagi ini juga gitu ya. Ini kata-kata seminar masih ada di sini. Iya Pak. Ya, Kabupaten Pamekasan diganti Surabaya saja. Kemudian untuk berita acara juga sama, sebentar ya. Di sini tidak ada penyangan diklat, nggak ada. Diklat itu ya, diklat ini adalah pendidikan dan latihan. Jadi ya, saran saya dihapuskan saja itu. Penyelenggaraan pelatihan dasar boleh. Ya, biar nggak double-double, duplikatnya nggak double. Siapa? Kemudian ada kata-kata seminar lagi di sini, seminar lagi. Ya? Iya Pak. Tinggal silakan aja nanti direvisi. Kemudian yang gini-gini tolong dibuat spasi satu saja, satu-satu spasi ya. Iya Pak. Gagate manis. Ini juga gitu Pak Roden Muhammad Zahri ini ya. Siap. Silakan.
Di dalam kata pengantar ini, ya, kalau Bu mau membuat ini bagus, ya, dari sini ke sini, ini bedanya apa dengan kata pengantar di sini? Kan hurufnya besar fontnya. Jadi menjadi tidak manis, seolah itu kata pengantar itu redup, ini muncul, yang ini yang kelihatannya yang ini yang mana itu. Iya, siap Pak diganti. Jadi tolong nanti Pak Bu harus mikirkan seperti itu. Ya. Jangan sampai headline kalau dalam dokumen itu jangan sampai dikalahkan dengan tulisan di dalam. Iya. Itu cara-cara. Bisa buat kalimat huruf kecil tapi dipakai di boot nggak apa-apa huruf kecil. Ya, itu caranya. Tadi saya sampaikan kata-kata di sini tolong nanti diberi tambahi di atasnya. Ya. Iya Pak. Seperti teman-temannya tadi itu. Iya Pak, siap. Kemudian ya, ini Pamekasan diganti Surabaya saja ya. Karena hakikatnya kita diklat itu bukan di Pamekasan, yaitu di stasiun ya, di Gasum ya di Surabaya. Gasum itu Surabaya apa Sidoarjo ya? Sidoarjo Pak. Porong kan ya? Seharusnya di situ, seharusnya. Apa kita sepakati di Porong saja di Gasum itu? Oh iya Sidoarjo. Di Porong aja. Gimana? Sidoarjo mungkin gitu ya. Di Sidoarjo aja ya, biar sesuai dengan SK yang Bapak Ibu terima dan juga SK dari BPSDM. Siap Bapak. Ya. Penulisan karya tulis itu biasanya teman-teman tadi bab 2.2 terus gambaran unit kerja cukup sampai situ, nggak usah dibuat garis lagi. Iya. Biar lebih nyaman, lebih asik, lebih bagus caranya. Ini juga gitu, Bapak Ibu. Pelaksanaan ini kan huruf kecil di sini, huruf kecil. Kenapa di sini juga sama fungsinya kok jadi besar hurufnya di sini, di bawah ini. Nah ini ya, mengapa jadi besar hurufnya? Konsistensi penulisan ini kecil, ini besar nggak sesuai. Iya Pak. Ya, tolong nanti dipahami ini ya. Huruf kapital itu cukup baca babnya boleh, tapi untuk yang ABC ini tetap berkecil boleh. Ini silakan aja seperti yang di atas. Ya, kan gitu semua kan loh, ya. Tapi ketika di bab 4 ini berubah dan bab 5 juga berubah. Yang berikutnya penutup ini cukup simpulan. Yang kedua nggak usah pakai saran, tapi RTL, rencana tindak lanjut. Saya sampaikan Bapak Ibu apa bedanya RTL, saran dan rekomendasi. Kalau kesimpulan jelas, itu orientasinya ke tujuan jangka pendek. Kalau saran itu memberikan saran, siapa yang disarankan? Kepada siapa? Ya. Saran, ini. Wong mereka nggak mungkin melaksanakan kegiatan program kita kok disarankan orang lain. Rekomendasi juga gitu, rekom itu berarti apa? Memberikan rekomendasi berarti memberikan merekam itu berarti memberikan stressing ya kepada seseorang untuk dilaksanakan. Lebih tinggi kedudukannya di mana? Kalau saran itu rendah, hanya saran tidak bisa dilakukan atau tidak dilakukan yang bersangkutan. Kalau merekom berarti dia itu harus jadi misalnya rujukan rumah sakit dari puskesmas ke rumah sakit itu rekom namanya, bukan saran. Rekom dari puskesmas kepada rumah sakit itu harus ditindaklanjuti oleh orang lain. Itu rekomendasi namanya. Ya, kita tidak merekom kegiatan ini jangka menengah, jangka panjang kita sendiri yang melaksanakan nanti, bukan orang lain. Itu maksudnya. Makanya dinamakan dengan RTL, rencana tindak lanjut. Ya. Jadi kegiatan kita habituasi tidak cukup hanya sampai 1 bulan, nanti bisa berbulan-bulan setelahnya pasca daftar. Ya, itu ceritanya. Baik, ya. Saya akan coba lihat di tujuan, khawatir nanti ada sesuatu yang keliru. Ini betul, ada masalah. Ini tujuan aktualisasi ini hanya 2 ini kemarin. Iya
Pak, hanya 2 Pak. Ini tujuan jangka menengah, panjang, atau jangka pendek ini dua-duanya ini? Yang pertama itu tujuan jangka pendek yang aktualisasi Pak. Yang kedua itu jangka panjang Pak. Sebentar, saya cek ke atas. Apa kemarin seperti ini ya? Saya juga. Ibu sudah praktek menggunakan Instagram? Sudah selama? Pak. Sudah Pak. Sudah. Padahal kan dilaksanakan dan jangka pendek kan juga kan Instagramnya? Iya Pak. Nah iya. Jadi yang pertama ini gini, ini kan bahasanya kan pertama itu optimalisasi penggunaan media sosial Instagram, ya. Tujuan daripada mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk apa? Karena di dalam judul itu kemarin kan tidak nampak inovasi. Itu inovasi yang Ibu buat itu. Inovasi itu dibuat untuk apa? Ini maksud saya. Apakah nomor 2 itu termasuk sasaran yang dibuat? Jadi kemarin Bapak Ibu kan sudah membuat Instagram Bu Nuril itu. Berarti kan adanya sumber informasi yang akurat, ujian keterbukaan. Jadi yang nomor 2 ini sudah dijalankan belum kemarin? Kenapa Pak? Ya nomor 2 ini sudah dijalankan belum? Sudah Pak. Nah ya sudah. Dan kan katanya tujuan jangka panjang tadi. Jadi saran saya nanti tolong diperhatikan tujuan dengan judul tadi supaya alirnya. Yang pertama itu berarti di sini mana-mana. Ya, kerja. Optimalnya menggunakan media sosial Instagram dan media sosial. Baik. 1, 2 ini masih dalam tujuan jangka pendek boleh. Dengan adanya Instagram berarti ada sumber informasi yang akurat yang diberikan kepada masyarakat sebagai sumber informasi publik. Jadi nomor 1, 2 ini kita masukkan di tujuan jangka pendek seharusnya. Nah, jangka menengah, jangka panjangnya itu Ibu harus tahu apa lagi yang belum muncul di sini. Karena nanti kalau kita ini kedua-duanya tujuan jangka pendek, maka untuk membuat RTL kita susah. Apa sumbernya? Karena kita nggak punya tujuan jangka menengah dan panjang. Nah, saran saya, dua-duanya kan sudah dijalankan oleh Ibu kan sekarang ini? Sudah Pak. Nah iya, itu tujuan yang habitual 1 bulan kemarin. Jadi 1, 2 termasuk tujuan jangka pendek. Sekarang dibuatlah tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Ya. Tujuan jangka menengah itu penguatan di tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang penguatan tujuan jangka menengah. Jadi saling terkait. Silakan nanti buat ya itu supaya nanti ketika buat RTL tidak susah karena sumbernya dari menengah dan panjang. Siap. Pak. Kita langsung ke mana? Ke tujuan ke bab 4 coba. Ini juga gitu. Untuk penjelasan nomor 1,
tolong dimasukkan 5W1H. Kapan waktunya nggak nampak, di mana nggak nampak, siaman dilibatkan juga nggak nampak di sini. 5W1H harus masuk, seperti teman-teman yang terdahulu. Dan contoh yang saya kirim itu. Siap, Bapak. Kemudian setelah selesai muncul itu, maka nanti ketika muncul ditutup di sini. Putih-putih pada lampiran 1. Karena Ibu menggunakan Bu Reni kelihatannya ini. Model Bu Reni. Jadi terakhir itu mesti putih-putih terputar. Putih-putih berada atau masuk dalam putih-putih terdapat pada lampiran 1. Nanti kalau menjelaskan semakin kecil-kecil gini nggak ada waktu dan ya Ibu. Saya lihat ini dan itu. Kegiatan kedua adalah melakukan diskusi dengan mentor terkait dengan rencana analisasi. Kosong berikan mana hasilnya juga nggak ada, kapan nggak ada, di mana nggak ada susah. Yang kini yang nomor 2 ini juga gitu ya, nggak ada. Dan nanti tahun disempurnakan Bu ya. Nanti ditambahi putih-putih pada lampiran 2. Ini yang ini ada waktu serempak 5 sampai 7 tahun. Ini PPKM-nya yang ada, tapi kegiatan kapan belum tahu. Nanti disempurnakan ini belum sempurna Bu, terkait dengan laporan. Ya. Siap Bapak, siap Bapak. Kegiatan di atas apa ada membuat SOP juga ada ya? Tidak ada Bapak, tapi itu tambahan baru dari mentor saya. Bukan SOP Pak, tapi diagram alur kegiatan pendokumentasian Pak. Kenapa kalau itu ada tambahan gini tidak dimasukkan di dalam kegiatan saja kok? Ini kok yang aneh itu di kegiatan nggak ada, ini kok langsung ujuk-ujuk muncul di dampaknya itu loh, itu problem. Nah, dampak itu adalah berdasarkan kegiatan yang di A itu. Ya? Iya Pak, karena awalnya cuma 9 kegiatan, takutnya saya mengganti itu jadi nggak saya tambahkan Pak. Misalnya kalau susah, maka bisa dimasukkan kegiatan yang memungkinkan sebentar. Tadi itu SOP tentang alur. Mengumpulkan ke dokumentasi. Saran saya kalau bisa dimasukkan ke dalam tahapan-tahapan mana yang pas dimasukkan dari sekian dari itu. Itu akan lebih bagus. Itu sebenarnya alurnya gabungan dari tahapan kegiatan-kegiatan dilakukan. Semuanya? Iya Pak. Jadi kalau begitu dimasukkan di mana sebentar, dicek dulu. Bisa juga dimasukkan di evaluasi kegiatan sebagai bentuk daripada akumulasi kegiatan 1 sampai 6. Siap Bapak. Bisa begitu. Membuatkan penyusunan laporan nanti buktinya berupa daftar isi dari laporan. Ini penutup kesimpulan, nanti ganti dengan simpulan ya. Ini lagi sekali lagi. Di dalam Instagram itu masuk media sosial itu memberikan apa, gambar apa di Instagram, isinya apa. Iya Bapak. Ya, ini kan semua kan berupa konsep dengan punya siapa dari teman-teman kita terdahulu juga ada yang gini modelnya kan. Hanya sebagai konsep teori, konsep-konsep saja. Prakteknya
hasil prakteknya belum masuk di sini. Ya, bicaranya. Rencana tindak lanjut. Nah, ini kan monitoring memperbarui template agar semakin menarik saja. Ini nanti bisa dimasukkan di tujuan jangka menengah panjang atau ditambahi. Silakan saja ya. Saya kira cukup itu untuk Bu Nuril ya. Ada pertanyaan Bu Nuril? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, jadi yang tadi yang bikin alur kegiatan sama before after itu dimasukkan ke evaluasi gitu ya Pak? Before after itu bisa lihat di dampaknya, itu kan dampak juga bisa. Iya. Ya. Tetapi keseluruhannya, tidak hanya SOP tadi enggak, yang menyeluruh daripada kegiatan yang Ibu lakukan itu. Dampak itu punya arti kualitas dan manfaat. Itu yang terpenting, bahasa dua kata kunci itu merupakan dampak itu. Ya. Siapa? Ya, ya. Baik Bapak Ibu ya. Ini ada teman-teman kita yang baru masuk, punya siapa bentar ya. Pak Ismail masuk ini ya. Pak Ismail ini kirim 2 kali ya? Satu kali kayaknya Pak. Mungkin satunya karena jaringan tadi. Terkirim ulang. Oh iya, makanya kok 2 masuk ya. Sebentar. Pak, mau bertanya Pak. Silakan. Untuk rencana tindak lanjut itu punya saya itu bukan berbentuk program-program Pak, tapi hanya seperti narasi dari kegiatan dari tujuan jangka panjang, cuman dikembangkan dalam bentuk narasi gitu ya. Ya gimana? Untuk rencana tindak lanjut itu punya saya bukan berbentuk program-program, namun narasi gitu Pak, narasi dari tujuan jangka panjang dikembangkan gitu Pak. Itu dimasukkan ke dalam kegiatan. RTL itu rencana tindak lanjut itu adalah satu isinya nomor urut. Yang kedua itu tujuan jangka menengah, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka menengah itu kegiatannya apa saja. Dan tahapannya apa saja setiap kegiatan itu. Baru waktunya kapan. Itu namanya RTL. Jadi RTL-nya tujuan jangka menengah dan panjang begitu. Nah, kolom kedua, kolom ketiga kegiatannya apa saja dari menengah dan panjang itu. Baru kolom berikutnya tahapan-tahapannya apa saja setiap kegiatan baik di jangka menengah maupun panjang. Tahapannya apa saja. Setelah itu baru waktu kapan itu dilaksanakan. Itu isi daripada RTL ya. Nah, kalau narasi ke sana kemari, ada RTL dengan textbook. Gitu. Jadi RTL itu tinggal mengeksekusinya, tinggal melaksanakan saja ya. Jadi namanya rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut dari mana? Dari tujuan jangka pendek yang habituasi Bapak Ibu lakukan kemarin. Ditindaklanjuti, habituasi, di pasca laksat. Maksudnya begitu. Makanya harus operasional. Ya. Bahasa-bahasanya tinggal... Gimana? Berarti harus nyambung ke jangka pendeknya. Iya, bisa penguatan. Contoh misalnya, semula kita buat aplikasi, misalnya contohnya berbasis LAN, yaitu local area network. Hanya lokal saja. Maka jangka menengahnya kita buat pakai Android misalnya, umpama saja. Itu penguatan meningkat terus kapasitasnya, inovasinya ditingkatkan terus. Itu termasuk bagian-bagian daripada itu. Ya, seperti itu Pak, tapi bentuknya narasi Pak. Ya narasi waktunya nggak ada. Ada nggak waktunya di situ?
Waktunya berkelanjutan gitu, Pak. Oh, nggak bisa. Berkelanjutan bisa 5 tahun mendatang, bisa 10 tahun mendatang. Kita itu harus real kok ya. Ya, siap. Real ya, harus real ya. Ya, yang lain Bapak Ibu silakan. Mengingat waktu Pak Ibu punya siapa itu punya Pak Ismail Yusul besok ya. Pak Ismail kan sudah dengarkan apa yang kami sampaikan dari teman-teman tadi ya. Nah, besok masih ada bimbingan kan Pak ya? Apa? Ada bimbingan terakhir 2 hari lagi besok. Terus besok paginya kita evaluasi. Ya. Makanya silakan koreksi sendiri-sendiri dulu atas dasar apa yang kami sampaikan 5 orang dari itu 5 teman kita. Yang lain silakan koreksi masing-masing. Ya, setelah itu selesai minta kita ketemu yang 5 akan kita keluarkan pada hari 2 hari lagi, yang 2 hari lagi itu yang belum ya. Sabtu, Pak. Ya, Sabtu. Kita evaluasinya kapan? Evaluasi Senin. Ya, Senin. Mulai jam 7. Ya, baik. Jam berapa? Jam 7 pagi. Jam 7 Senin, Pak. Iya, silakan ya. Jadi besok hari Sabtu kita akan share sama 5 teman kita yang belum kita lihat ya, gitu ya. Baik. Kita lagi pertanyaannya. Kalau saya kan ada yang merubah kegiatan, Pak, dari rancangan ke laporan itu ada yang saya rubah, itu tidak apa-apa ya, Pak ya? Karena menurut saya ada yang tidak nyambung dengan judul, Pak. Jadi saya rubah. Sudah memberitahu pada Prof. Ateno? Belum, Pak. Belum, ayo. Jadi seharusnya itu seminar pertama itu sudah final. Bila ada perubahan-perubahan, komunikasikan kepada Prof. Ateno atau ke saya. Itu caranya. Yang bisa ngerubah sendiri, mereka kan punya dokumen. Makanya seharusnya itu kalau ada perubahan kendala, contohnya, Pak, saya kemarin berencana itu pakai setelah kita temukan ternyata ada kendala, nggak bisa. Karena kita harus WKM. Karena ada perubahan metode yang semula tatap muka menjadi daring. Nah, itu memberitahu Pak, saya gini, konsultasi dengan narasumber dan juga ke coach atau mentor juga, biar tahu, oh situasinya seperti ini, boleh silakan, nggak apa-apa. Dan besok ketika seminar, ketika evaluasi lebih enak gitu. Nah, ya silakan aja ditambahkan besok dipertanggungjawabkan, diomongkan pada forum ketika ketemu dengan Prof. Ateno ya. Ya, Pak. Silakan ya. Pak, kalau kita menghubungi sekarang gitu bagaimana, Pak? Ya boleh aja di WA aja lah, di WA. Kalau aja di telepon, barangkali beliau juga repot ya. Iya, Pak. Nah, cukup ya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah cukup sekian dulu yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya ya. Memperbaiki yang belum sempurna, disempurnakan. Kalau sudah diperbaiki, belum tentu bisa sempurna lagi, masih kurang lagi. Begitu ciri-ciri daripada pembelajaran seperti itu. Jangan berharap sekali terus sempurna, nggak pernah ada. Pasti ada kekurangan sekecil apapun ya. Dan itulah usaha kita untuk menutupinya supaya kekurangan itu bisa kita selesaikan dengan cara yang terbaik. Saya kira itu Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan ini ya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan sampai besok dan Bapak Ibu diberi kelulusan ya yang baik ya. Baik ya. Baik, sekian dulu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saling dulu ya. Ya, Pak. Sehat selalu, Pak.